Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan dipastikan akan kembali berkompetisi di Eropa musim depan setelah hasil pertandingan akhir pekan lalu menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa sekarang setelah kekalahan Atalanta di tangan Cagliari membuat selisih poin mereka menjadi 13 poin dengan Diavolo. Dengan pertandingan yang hanya tersisa 4 laga dengan total maksimal poin yang diperoleh adalah 12 poin, maka sudah dikonfirmasi bahwa Milan resmi berkompetisi di Eropa musim depan. Saat ini kompetisi yang telah diamankan adalah Conference League, tetapi itu bukanlah tujuan utama klub musim ini. Rossoneri menginginkan kembali ke kompetisi terbesar Eropa yaitu Liga Champions dan ada skenario sederhana agar mereka dapat mengunci kompetisi tersebut. Secara matematis, Milan membutuhkan setidaknya 6 poin lagi untuk mengamankan slot UCL musim depan jika para rival mereka memenangkan seluruh pertandingan tersebut. Jika ternyata pada akhir musim Milan harus finish dengan poin yang sama dengan Roma atau Como, maka pasukan Massimiliano Allegri yang berhak lolos karena unggul head to head. Pertandingan berikutnya Milan akan bertandang ke Sassuolo, menjamu Atalanta, ke markas Genoa dan menyambut Cagliari di San Siro pada pertandingan terakhir Serie A. Mari kita berharap para pemain dapat memaksimalkan kesempatan ini dengan terus mendapatkan poin penuh karena semua pertandingan adalah partai final. Fikayo Tomori sangat memimpikan Piala Dunia serta kontrak baru dari AC Milan menurut sebuah laporan. Milan Vibes mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa diskusi sedang berlangsung dengan baik antara rombongan Tomori dan Direktur Milan mengenai kesepakatan kontrak baru. Kontrak sang bek akan berakhir pada musim depan, jadi sekarang adalah saat terbaik untuk memperpanjang masa bakti mantan bek Chelsea itu. Tomori bermain sangat solid pada pertandingan melawan Juventus di San Siro awal pekan ini dalam peran bek tengah kanan pada skema 3 bek. Thomas Tuchel juga ikut menyaksikan pertandingan tersebut di tribun untuk memantau perkembangan Tomori menjelang Piala Dunia dan tampaknya dia cukup puas dengan penampilan sang bek. Kabar dari Turin menegaskan kontak yang saat ini terjalin sangat baik dengan menuliskan pembicaraan sedang berlangsung dengan baik antara rombongan dan manajemen Rossoneri untuk terus bekerja sama hingga 2030. Sejauh ini berjalan positif, tulisnya. Striker PSG masuk ke dalam daftar buruan pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Milanis mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa beberapa nama telah dikaitkan dengan Diavolo dalam beberapa pekan terakhir. Dan nama terbaru yang muncul ke permukaan sebagai calon striker mereka adalah Gonzalo Ramos dari Paris Saint-Germain. Dia telah mengumpulkan 41 penampilan dan telah mencetak 12 gol di semua kompetisi sepanjang musim ini. Penyerang asal Portugal itu ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain musim depan sehingga dia diperkirakan akan meninggalkan Paris dan sekarang agennya telah menawarkannya kepada Milan. Ramos telah masuk ke dalam radar Rossoneri pada jendela transfer sebelumnya, tetapi mereka hanya bertanya dan tidak pernah membuka negosiasi. Nama-nama lain yang sekarang ikut dievaluasi oleh AC Milan adalah Alexander Sørloth dari Atletico Madrid, Robert Lewandowski dari Barcelona, Dusan Vlahovic dari Juventus, dan Nicolas Jackson dari Chelsea. Alex Grimaldo membuat pernyataan yang cukup menggoda bagi AC Milan menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa terlepas dari komentarnya dalam wawancara sebelumnya, Grimaldo hampir dipastikan akan meninggalkan Bayer Leverkusen pada musim panas kali ini. Kontraknya akan berakhir pada tahun 2027 dan dia tidak berniat untuk memperbaruinya. Jadi klub Bundesliga akan menguangkannya sebelum terlambat. Milan diyakini berada di pasar untuk bek sayap yang memiliki pengalaman dan dapat meningkatkan kualitas tim. Mengingat Davide Bertisagi dan Zakaria Tekame masih sangat muda dan membutuhkan mentor. Kabel harga untuk bek timnas Spanyol itu sekitar 15 juta euro yang menjadikannya pilihan yang menarik. Pemain berusia 30 tahun itu telah mencatatkan angka yang sangat mengesankan di Leverkusen. Dalam 142 penampilan di semua kompetisi, dia mencetak total 30 gol serta 44 assist. Surat kabar sport juga baru-baru ini menghubungkan Milan, Juventus dan Barcelona yang sama-sama tertarik kepada Grimaldo. Romelu Lukaku terbuka hijrah ke AC Milan tetapi ada masalah besar menurut sebuah laporan. Masa depan Lukaku bersama Napoli tampaknya telah berakhir setelah sang penyerang memiliki perselisihan dengan klub induknya itu. Tampaknya penyerang Belgia itu bisa pergi dalam beberapa minggu lagi saat Mercato musim panas resmi dibuka. Sekarang Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano untuk memberikan informasi terbaru terkait situasi Lukaku yang telah dikaitkan dengan Rossoneri. Berikut komentar sang jurnalis. Lukaku memiliki keinginan untuk kembali ke kota Milan. Pintu jelas tertutup untuk
winter. Kami perlu melihat apakah beberapa diskusi dapat dilakukan di Milan. Sampai sekarang tidak ada apapun. Ini lebih merupakan keinginan dari Lukaku untuk kembali ke kota di mana dia bersenang-senang. Kemungkinan besar Lukaku akan meninggalkan Italia. Sangat tidak mungkin dia akan bertahan di Serie A. Saat ini Lukaku tidak dipertimbangkan oleh manajemen Rossoneri, ungkapnya. Luka Modric meminta jaminan agar bersedia memperbarui kontraknya dengan AC Milan menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano dan dia mengkonfirmasi bahwa veteran asal Kroasia itu telah meminta beberapa jaminan dari Rossoneri. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Kami sekarang memasuki fase penentuan untuk memahami masa depan Modric. Luka ingin memikirkannya dengan hati-hati tentang jalan yang akan diambil menjelang akhir karirnya. Sekarang dia tidak bisa bermain, jadi pemain Kroasia itu bisa fokus 100% pada masa depannya. Modric menginginkan Milan yang kompetitif. Dia meminta jaminan teknis dari Milan untuk tahun depan, yang berarti bahwa Milan kemungkinan akan bermain di Liga Champions. Jadi Modric menginginkan Milan yang bisa bersaing. Kemudian dia juga membuat beberapa penilaian pribadi. Pemain Kroasia itu masih mengevaluasi beberapa hal. Kita akan melihat apakah Modric akan puas oleh tawaran dari Milan dalam hal ambisi, ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan berencana untuk segera membuka negosiasi dengan Lazio untuk Mario Gila menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pemain belakang Spanyol itu merupakan pemain yang dinilai ideal oleh Massimiliano Allegri karena kualitas, pengalaman di sepak bola Italia dan multifungsinya. Namun berurusan terkait transfer pemain dengan rival domestik seperti Lazio jelas akan sulit meskipun kontrak sang pemain akan berakhir pada tahun 2027. Matteo Moretto berbicara dalam video di saluran YouTube milik Fabrizio Romano tentang situasi pembaruan Luka Modric dan dia juga memberi informasi terbaru terkait masa depan Gila. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Gila, dari apa yang saya ketahui, meminta gaji yang signifikan, sekitar 4 juta euro bersih per musim, jadi dia akan menjadi salah satu yang pemain dengan bayaran tertinggi di Milan. Saya juga dapat memberitahu Anda bahwa dalam beberapa minggu mendatang, Milan akan memulai pembicaraan dengan Lazio. Ini bukan negosiasi sederhana, karena berurusan dengan lot itu tidak pernah mudah, dan juga karena hubungan antara Tari dan Lazio juga agak dingin. Saya juga harus menambahkan bahwa ada banyak persaingan untuk Gila, jadi ini bukannya operasi yang mudah, namun Milan akan segera berbicara dengan Lazio tentang Gila, ungkapnya. AC Milan ingin menandatangani Ismail Kone dari Sassuolo dan Francisco Camarda bisa terlibat menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Leon Goretzka adalah target utama pada lini tengah, tetapi kemungkinan kedatangan pemain Jerman itu tidak mengecualikan penandatangan lainnya pada sektor tersebut. Mengingat Yusuf Fofana dan Ruben Loftus-Cheek diperkirakan akan angkat kaki pada akhir musim. Kone dari Sassuolo sangat diminati oleh Allegri, yang bahkan menyebutkan namanya sebanyak 2 kali dalam pertemuan terakhir yang diadakan oleh manajemen di Casa Milan. Dia memiliki gaji rendah dan masih memiliki ruang untuk terus tumbuh mengingat usianya masih 23 tahun. Ditambah dia juga cukup produktif musim ini dengan mencetak 6 gol. Direktur olahraga Palmieri dan CEO Carvainali senang dengan transfer seperti ini yang dapat memberikan mereka keuntungan yang signifikan karena Kone telah beli harga sekitar 25 juta euro. Sementara itu, hubungan Rossoneri dan Nero Verdi dapat semakin kuat dengan dimasukkan nama Camarda dengan status pinjaman dalam kesepakatan Kone ini. Leon Goretzka menginginkan sejumlah uang jika AC Milan menginginkan jasanya pada musim panas menurut sebuah laporan. Calciomercato.com mengkonfirmasi bahwa Milan telah membuat kemajuan paling signifikan dari semua klub yang dilaporkan tertarik dengan menawarkan kontrak selama 3 tahun senilai 5 juta euro bersih ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus per tahun. Ada beberapa langkah penting yang hilang seperti bonus penandatanganan dan biaya agen yang sekarang menjadi hal biasa untuk transfer pemain gratis mengingat klub tidak perlu mengeluarkan biaya transfer. Goretzka dilaporkan menginginkan bonus penandatanganan sebesar 10 juta euro dan komisi yang signifikan juga telah diminta oleh agensinya yaitu RUF. Saat ini, Giorgio Furlani sedang bernegosiasi untuk mengurangi separuh biaya tambahan dari kesepakatan tersebut. Niatnya adalah untuk mencapai kesepakatan sekitar 5 juta euro untuk bonus penandatanganan Goretzka.